Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk melaksanakan ibadah kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir, sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaiton dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir ini yang dinamakan syaiton bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dan dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya iblis pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah yang kemudian menjadi sesepuh, raja, biang kerok atau dedengkotnya para syaitan. Seluruhnya akan tunduk dan patuh kepada komandonya iblis untuk mencari teman sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang dapat kita baca dalam satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, maka dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus ini? Tidak lain adalah Islam. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan setan akan menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Kita bisa melihat ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aksaruhum syakirin. Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau itu tidak kena, wa min khalfihim, kami akan datang, kami akan goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an sama ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari 4 penjuru iblis ini dan bala tentaranya yang dinamakan setan belum akan puas untuk menggelincirkan kita manusia dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud depan ini adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, tidak lain yang dikejar hanyalah dunia, dan hanya untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat, dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya,
maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu 3 ta: harta, tahta, wanita. Itu yang membuat orang sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini mimbaini aidihim, kami goda mereka dari arah depan dengan menjodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau, dunia dalam bentuk yang manis, sehingga mereka tenggelam di dalamnya, lalu melupakan akhirat untuk selamanya. Kalau cara itu tidak kena, kami akan datang dari arah mana? Wa min khalfihim, kami akan datang dari sebelah belakang. Apa itu? Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mau urusan nanti, bagaimana nanti saja. Yang penting yang ada sekarang saja. Apa? Dunia. Akhirat kita belum tentu ada. Yang sudah pasti saja yang kita garap, melupakan akhirat. Wa an aimanihim, yang dimaksud dari sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan, karena kanan adalah lambang kebajikan. Sehingga kiri, wa an samailihim, adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk berbuat kejahatan atau kemungkaran. Wala tajidu aksarahum syakirin, dan akan engkau temui sedikit sekali manusia yang bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika tidak kupur iman, dibuatnya kita kupur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka, ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari setan dan iblis. Coba lihat itu temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, kamu berhenti saja ke masjid. Atau setidak-tidaknya kita mengeluh dalam hati, Tuhan rasanya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener dah. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, lebih naik lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah akan lebih tahu tentang segala kemungkinan-kemungkinan yang akan dicapai dan diperoleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu berlebihan, jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid kamu minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik pada kita, saudaraku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang namanya iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti pasti neraka. Mereka sudah sadar itu. Maka yang mereka inginkan sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul untuk mencelakai kita. Bahkan ada satu riwayat yang menceritakan ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporannya gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, Pak, saya gagal menggoda si fulan karena imannya kuat. Goblok kamu,
Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau. Tidak mau, Pak. Tempuh dengan cara lain. Barangkali dengan harta, dengan segala macam cara. Kalau tidak dengan harta, masih juga gagal. Barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita tidak bisa juga, maka cari, tempuh segala macam cara agar dia tergelincir. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang yang beriman, itu konditinya naik, bahkan mendapat semacam piagam penghargaan barangkali, seperti kader militan daripada iblis atau sebagainya. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, karena mereka sendiri sudah sadar benar bahwa nasib saya di akhirat nanti pasti neraka dan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya begini ini karena ulahnya Nabi Adam dahulu. Maka sekarang anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya nanti di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pada video kali ini yang akan kita bicarakan, siapa sih teman-teman setan itu? Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada suatu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna. Dia termasuk makhluk halus, seperti halnya jin dan malaikat. Mereka bisa malih warna atau rupa sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia menjawab, "Ana iblis." Ini iblis jujur bener nih. Jujur banget ini iblis. "Lima dajikta, mau apa kamu datang kemari?" kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan kepadaku untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang akan engkau ajukan kepadaku, kata iblis. Nah, atas pertanyaan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, iblis, kam ikhwanuka min ummati? Wahai iblis, ada berapa sih temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, kata Nabi. Umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih emang sudah jelas. Ini adalah dari golongan umatku, umat kita ini. Siapa saja sih yang akan menjadi temanmu, menjadi antek-antekmu sejak dari dunia ini sampai ke neraka nanti? Atas pertanyaan ini iblis menjawab, teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad asyarun, ada 10 yang akan menjadi teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka? Kata iblis, teman saya yang pertama adalah hakimun jairun, hakim yang curang, hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan, sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seseorang yang meletakkan sebelah kakinya di sorga dan sebelah kakinya lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke dalam surga. Kalau licik dia menghukum,
maka kaki kirinya yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya dalam kehidupan kurangnya sandang pangan bukan satu-satunya sebab yang membuat orang menjadi menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya sebab yang membuat rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang curang, hakim yang tidak adil, hakim yang menghukum tidak berdasarkan hukum tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim yang macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis nanti di neraka. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kata iblis kira-kira begini, kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketuk, merah yang akan menjadi keputusan. Orang lain mah tidak tahu, ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum orang tidak tahu, karena orang yang banyak awam dengan hukum, orang banyak yang tidak mengerti hukum. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum hanya untuk orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat. Di mana saja ada yang kuat makin kuat, yang lemah akan selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya kita semua adalah hakim. Hakim untuk keluarga, hakim dalam pergaulan. Hendaklah adil dalam memutuskan sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom di masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang, tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan, dalam arti objektif, dalam memberikan keputusan sesuai hukum sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara otomatis praktis adalah musuhnya setan. Dimanapun setan dan iblis paling nggak senang, nggak demen dah sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar dari setan, yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, walaupun yang salah orang besar dan yang benar adalah orang kecil. Dan kita memang diajarkan oleh Nabi satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan pada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab seringkali kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar tampakkan kepada kami kebenarannya ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase sehingga seolah-olah terlihat menjadi benar. Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstik atau polesan sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik doa ini, saya pikir baik sekali doa ini dibaca oleh para hakim khususnya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu, warzuqna ittiba'ah,
berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu. Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu itu benar, tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu barang itu hak, tapi tidak terpanggil, tidak punya kekuatan moral untuk mengikuti yang hak. Lalu doa ini pun disambung, wa arinal batila batilan warzuqna jittinabah. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, kadang-kadang pelacuran di bidang agama, dalam arti menjual ayat untuk membela yang salah dan menekan yang benar, ini juga tidak kalah bahayanya dengan prostitusi pelacuran yang kita anggap sebagai sampah pada kehidupan masyarakat ini. Oleh karenanya, hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Maka mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sahabat YouTube juga yang saya hormati, pada kesempatan ini hanya inilah yang dapat saya persembahkan. Saya UBH Ustadz Budi Hidayat, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudaraku, di mana saja berada kaum muslimin rahimakumullah, pada video kali ini saya akan menyampaikan atau melanjutkan pembahasan kita yang pernah tertunda, yaitu tentang golongan umat manusia dari umat Muhammad yang menjadi teman iblis atau teman setan di neraka nanti. Saudaraku hadirin rahimakumullah, adapun ciri-ciri dari teman-teman iblis yang pertama sudah kita bahas, yaitu adalah hakimun jairun, hakim yang menyeleweng, hakim yang curang. Itu adalah teman setan, itu adalah teman iblis. Dan yang selanjutnya adalah teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbirun, orang kaya sombong. Orang kaya sombong itu temannya setan. Orang miskin sombong itu lebih temannya lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong, barangkali wajarlah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun dah ini. Orang kaya yang sombong adalah teman iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Apa sih yang kita punya? Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, kekayaannya melimpah, suatu hari pernah mohon izin kepada Allah. Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberi makan seluruh makhluk-makhlukmu sekedar 1 hari saja.
Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin makannya semua makhluk karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman dengan segala persiapannya. Seluruh bala tentaranya dari mulai manusia, jin, binatang mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. Diatur dan disimpan di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapanmu Sulaiman, kata Allah. Sudah ya Allah. Nah, baik. Aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Nun, naik, rizkimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naiklah, makan. Naik ikan Nun ini. Sekali makan, seluruh persiapan habis. Geleng kepala Nabi Sulaiman. Beliau sadar lalu sujud. Maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makannya semua makhluk hidup sehari, ikan satu nggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya adalah kacang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang akan kita bawa pada saat kita akan meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga adalah nilai-nilai iman. Hanya ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, maka orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Karena motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah, kelihatannya tenang-tenang saja bah. Padahal ini usaha iblis. Bagaimana supaya orang kehilangan iman menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tidak merasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman. Kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa. Padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia ini dan seluruh isinya dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatirkan. Pangkat jelas tidak kita bawa, harta benda akan pindah nama menjadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang hanya satu ini tempat kita bergantung hilang juga dari diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar bagi orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah, bersyukurlah karena saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rizki kepada orang lain. Seperti halnya keran air yang menyimpan air tapi tidak untuk dirinya, tetapi disalurkan lagi kepada orang yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Prinsipnya harus seperti itu. Rezeki dia cuma lewat tangan saya.
Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rizki kepada orang lain. Artinya menjadi agen, menjadi agent. Wong ditunjuk jadi agen Allah kok bangga. Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa pelit bin bakhil alias medit bin koret itu insya Allah nggak ada. Tapi kadang kita berpikir yang nyari duit kan gue, setengah mati lu datang-datang mau minta aja, pala lu. Kan gitu kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat kalau berpikirnya seperti itu. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya nggak ngasih dia, barangkali nggak selancar ini rezeki yang saya terima dari Allah. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya nggak bantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu enak aja peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nadah aja. Berbahagialah orang jika dijadikan agen oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyalurkan rezeki kepada orang yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil, pelit, lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan, senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pamer. Lewat di kampung senang kalau orang melotot ngelihat mobilnya yang serba mengkilat, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau wah semua gaya hidupnya serba jet set, wah senang betul. Kalau sudah melihat semua orang serba bengong ngelihat keadaan dia, timbul takaburnya, timbul sombongnya, ngeyek kepada yang lain. Maka orang kaya sombong, teman iblis, teman setan. Sebaliknya, secara praktis, secara otomatis, orang kaya yang rendah hati, yang dermawan adalah musuh iblis atau musuh setan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Lain memang kalau kita diberi ilmu, di akhirat nanti pertanyaan cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau diberikan umur panjang di akhirat pertanyaannya cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan di akhirat dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahum, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, pedagang yang curang, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain. Terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang tidak baik menjadi baik misalnya. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi, dan goncangnya ekonomi dampaknya akan melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat, sudah dekat benar dah sama kafir, kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai-nilai iman yang kuat. Apalagi iblis ini menggodanya pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi, kepada orang yang cukup hartanya dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya, iblis dan setan ini kalau ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama gendang. Di mana kelemahan orang itu, dia selidiki dari arah situ, dia masuk. Dan kalau secara strategis perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih
menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia mah ngelihat kita, kita mah nggak ngelihat dia kan. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita mah nggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah situ dia masuk. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bila ekonomi sudah goncang, terjadi pesta, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial, dan dikala itu setan dan iblis berpesta pora. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil atau kualitas kerjaan. Bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil atau kualitas kerjaan. Dalam tender-tender usaha besar misalnya, oleh karena mengejar supaya dia mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung yang besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi, tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan lagi. Ini juga bahaya. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus, mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya katakan, kalau manusia sudah menjadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan apa saja dimakan. Tidak ngerti halal haram, tidak tahu hak dan batil. Ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikat saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi, yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran, dan iblis tahu betul itu. Lain misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu, membawa dagangannya Siti Khadijah, kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kain ini saya ambil dari Ibu Khadijah, harganya 25 rupiah. Saudara mau beli berapa? Terserah, asal saya ada untungnya. Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau bilang 25, jujur. Rasul itu sifatnya sidik, jujur. Kita kan enggak, sudah bohong campur sumpah lagi kalau jualan. Nah ini, saudaraku hadirin rahimakumullah. Yang keempat, teman setan adalah syaribul khamar. Syaribul khamri, orang yang minum arak. Pemabuk, itu temannya setan. Bahkan divonis tidak beriman orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih terdapat khamr. Jadi di dalam suatu pesta di mana disediakan minum-minuman keras, iblis itu sudah memasang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Wah, girang banget dah pokoknya. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jijimprakan iblis ini. Girang bukan main. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk orang akan kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara. Dan itu ciri-ciri daripada iblis. Itulah sebabnya dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman
Yang baik kata Allah itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, nggak usah buang-buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah qat'i dilarang, nggak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamar. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah itu yang membawa madarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah minuman keras sekarang sudah menjadi penghias pesta dan merupakan kebanggaan di kalangan remaja, termasuk dalam khamar ini, ya morfin, ganja, narkotik dan sejenis dengan itu. Mereka sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky, membumbung tinggi ke angkasa, terbang melayang. Katanya dunia ini luas, lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa melayang? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala macam persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau begitu mabuk saja terus sampai hari kiamat. Lalu apa artinya kehidupan ini? Mabuk kan gak ngerugiin orang ini. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang, ya orang lain. Kalau saya korupsi kan ngerugiin orang lain. Kalau saya zina kan jelas ada orang lain yang dirugikan. Tapi minum khamar siapa yang rugi? Uang saya. Yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudaraku, sadarlah, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama, jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, daya fikir menjadi jumud bin beku bin belet. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang difikirkan yang ada di hidungnya saja. Dan konon pada mulanya orang itu kan cuma ingin tahu, nyobain ketagihan. Ya kalau orang tuanya masuk golongan mampu, jikalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah, sedangkan kecanduan adalah hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras, sekali saja dia tidak minum sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa mengkonsumsi ganja, morfin, narkotik, satu kali saja dia tidak bertemu itu sudah nggak karuan rasanya. Orang tuanya nggak mampu, kenapa lalu nggak ngelakuin hal yang negatif? Kenapa nggak lalu ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang pada akhirnya merembet ngerugiin orang lain juga. Pada awalnya memang hanya merugikan diri sendiri, tapi lambat laun akan merembet merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj, begitu hendak start dari Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Allah, kepada baginda Nabi disodorkan 2 gelas minuman, segelas susu dan segelas lagi arak. Muhammad, kau ambil salah satu gelas itu, kau minum. Mantap. Nabi mengambil gelas yang isinya susu, lalu beliau minum. Kata Jibril, "Shadaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kau ambil dan kau minum. Kalau saja arak yang kamu ambil dan kamu minum, pasti umatmu jadi umat yang teler semua nanti. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler, apalagi kalau beliau memilih khamar waktu itu. Tapi ini hanya sekedar simbol bahwa begitulah dalam hidup, saudara. Hadirin yang saya hormati, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu dan segelas sirup, kira-kira pilih mana? Jamu apa sirup? Sirup. Orang yang berpikir panjang ke depan, dia akan pilih jamu. Memang pahit rasanya, getir, nggak enak.
tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu, getir, nih sirup nih enak, manis ini, dia minum, bukan main manisnya, besok pagi bibirnya pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya musuh iblis atau musuh setan yang kelima kita sambung pada video berikutnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sahabat YouTube dimanapun berada dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita lanjutkan perbincangan kita atau pembahasan kita tentang 10 golongan dari umat Muhammad yang menjadi teman iblis di dunia sampai ke neraka nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, teman iblis itu adalah al-qatat, tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis, terompetnya setan. Sebab apa? Benar kalau Nabi mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan itu membunuh orang secara langsung. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mah mendingan cepat daripada pelan-pelan. Iya kan? Pelan-pelan mati, cepat mati. Jadi enakan cepat, nggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur, dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang fitnah teman-teman setan dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Mengada-ada dari yang tidak ada, melebih-lebih, berita semeter jadi 3 meter, yang 2 meter ya kalau positif, kalau negatif fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit jangan harap lebih, kurang bisa dah. Tapi kalau nitip omongan jangan harap kurang, pas aja itu sudah untung. Itu biasanya lebih, itu namanya omongan. Kita kirim uang sudah nggak bakalan dah lebih. Ini nih nitip uang sama saya nih 50.000, gue tambahin dah 10.000, langka. Kurang malah bisa. Enak saja nitip, gua kan kemari pakai ongkos, hitung dah transport misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung loh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, fitnah pernah melanda Nabi Zakaria, fitnah pernah melanda Habil dan Qabil, fitnah pernah melanda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita katakan dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat menggoncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi, sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl.
Wong fitnah itu lebih bahaya dari pembunuhan, karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lidah tidak bertulang, saghirul jirmi adimul jurmi, kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari bisa sembuh, tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal ngelihat orangnya kita ingat, nih dia nih yang ngomong kagak enak banget ke gua dah, gua tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifdil lisan. Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Sahabat YouTube dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keenam, teman-teman setan sahibur riya, orang yang mempunyai sifat riya, beramal cuma to show only, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, riya namanya. Sebab benar kata Imam Ghazali, annasu kulluhum mauta illal alimun, wal alimuna niyamuna illal amilun, wal amiluna mukhtaruna illal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya tidur, terkecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Tepat sekali ini fatwa Imam Ghazali. Jadi intinya amal itu jasad, sedangkan ikhlas itu adalah ruh. Amal itu jasad, sedangkan ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak, namanya patung. Itu orang kepengen dilihat orang. Termasuk penyakit batin loh, riya, ujub, sum'ah, kepengen didengar orang, kepengen dilihat orang. Wah, kalau sembahyangnya dilihat orang mantap betul, ngajinya didengar orang mantap betul, kayak besok mau mati. Tapi kalau nggak dilihat orang, wah kilat khusus sholatnya, copotnya bukan main. Ini yang menghancurkan amal. Ini riya. Ini nggak terasa sifat kita sendiri. Riya ini menggerogoti amal sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Yang ketujuh, teman setan akilu malil yatim. Akilu malil yatim, orang-orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikan, kau kan ngurus anak yatim, kau sudah menanamkan budi kepada mereka, jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar. Makin lama makin berebut sama yatimnya, makin kesonoin yatimnya, malah nggak kedumen, nggak keurus, panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti 2 jari ini dengan aku derajatnya di akhirat nanti. Yang kedelapan, teman setan al-mutahawwinu bis sholat, orang-orang yang menganggap enteng sholat atau mengenteng-entengin sholat. Nanti saja dah, kalau sudah tuaan dikit lah, sholat mah gampang, saban sari ada. Kalau ini jarang-jarang, tinju kan jarang-jarang, ini sepak bola kan jarang-jarang, ya udah, al-mutahawwinu bis sholat, ngenteng-ngentengin sholat. Pada dasarnya agama itu mudah, jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah.
Agama itu tidak berat, jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. Sebab yang enteng kalau kita entengin, akhirnya nganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita bahwa sholat adalah tiangnya agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dienteng-entengin? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja kadang-kadang tutup lubang gali lubang, padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu menjadi kuat harus ada tiang pokok, tiang-tiang tambahan. Apa tambahannya? Nawafil, ya rawatib, sholat-sholat sunnah itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mutahawwinu bis shalah. Jadi kalau sudah masuk waktu, beduk berbunyi, azan berkumandang, iblis mulai nyebar bala tentaranya nih. Pasukan siap, sama yang dagang dihabisikin. Sedang enak-enaknya lu dagang, pembeli lagi banyak, sholat mah masih ada besok. Sama yang kerja, wong jangan ditinggal, ini kerjaan tanggung, sembahyang mah masih ada besok. Saudara kaum muslimin rahimakumullah dan sahabat YouTube di mana saja berada, andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan kita, lalu kita pergi melaksanakan sholat, apakah iblis diam? Setan tenang? Tidak, saudaraku. Masih dia bisikin kita, ya kalau mau sembahyang ya sembahyang loh, cuma buruan udah banyak yang nunggu, yang mau belanja. Jangan ngecewain orang lain, jangan ngecewain pembeli. Sampai ruku kita nggak sempurna, bacaan kita semeraut, sujud kita tasbihnya nggak lengkap, sholat juga. Tapi disitulah masuk iblis. Ataupun kalaupun itu berhasil kita cegah, ruku tertib, ada tumanina, sujud lengkap, iblis masuk lagi. Wah, emang sembahyang kamu mantep, orang lain mah nggak ada yang sholatnya kayak kamu. Yang timbul apa? Ujub, sombong kepada diri sendiri. Begitu habis sembahyang, lo tuh ya nggak ada, nggak pada sholat, apaan lu? Gua nih. Itu sudah perangkap iblis, saudaraku. Jadi lewat segala macam cara dan jalan, kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub, kepada yang berusaha untuk bagus ditanamkan sifat was-was, buru-buru. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk yang selanjutnya yaitu dalam video berikutnya. Tunggu saja video berikutnya, saudaraku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.